ceritanya ya itu yang aku maksud tadi, kayak mereka tuh sekongkol gitulah. Jadi kayak sebetulnya uang itu harusnya yang ada di ATM itu 100 juta sekian gitulah. Jadi kenapa tiba-tiba sisa 56.000? Tidak tahu menahu soal uangnya, 1.000 pun saya tidak tahu. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan seputar saat ini Farel Prayoga lagi, yang mana kemarin itu kan sudah nonton di Densu Curhat Bang Denny Sumargo, dan sekarang tampil lagi di Pagi-Pagi Ambiar. Seperti apa? Nah, tempo hari juga Bu Siti, Ibu Farel Prayoga sudah angkat bicara, sudah melakukan klarifikasi. Tidak tahu menahu soal uangnya, 1.000 pun saya tidak tahu. Yang mana sudah dijelaskan di video sebelumnya ya teman-teman ya. Dan ini Farel Prayoga juga cerita lagi, maksudnya di Pagi-Pagi Ambiar Trans TV. Jadi mari kita simak teman-teman ya. Terima kasih buat Farel, Ya. buat mas manajernya, Farel, buat Mbak Dio. psikologinya. Kan kamu cerita, uang tuh sampai 10 miliar kamu kumpulkan. Ngamen dari kelas 2 SD. Iya. Ketika akhirnya kamu tahu ternyata uang kamu ini tinggal 10.000. Saat itu pikiran kamu apa? Ya pastinya sedih dong ya, pastinya sedih. Karena emang ya orang tua ya, kayak harusnya kan kita emang percaya sama orang tua ya. Betul. Jadi waktu dibohongin kayak sakitnya gitu ya. Dibohongin. Jadi ya itu ya. Mungkin istilahnya 10 miliar. Tenan, Rek. 10 miliar. 1 miliar 1 juta teman-teman ya. 1 miliar itu 1.000 juta. Jadi orang tua selama ini nggak pernah terbuka apa-apa gitu, nggak pernah. Iya sih, kayak mereka terlalu banyak persembunyian gitu di belakang, kayak gimana ya, sekongkol gitu lah. Ngamen dari 2 tahun, 2 SD maksudnya, mengumpulkan uang, kemudian berakhir hanya 10.000 rupiah. Jadi selama ini tuh kalau Farel nyanyi, uang semua langsung masuk ke rekening yang dipegang sama siapa? Dipegang sama orang tua sih, setahun kemarin lah dipegang sama orang tua. Oh, baru setahun kemarin dipegang sama orang tua? Sebelumnya? Posisi kayak Zio. Saya 1 tahun kemarin, ya memang ya masih kecil ya, jadi kayak mungkin manajer juga belum, manajer ya sebenarnya aku udah ada ya, tapi semua keuangan memang dipegang orang tua gitu, yaitu Pak Joko dan Bu Siti. Transfer, Joko kena sama Bu yang narik Siti. uang. Oh, gitu. berarti yang kemarin-kemarin orang tua yang pegang gitu. Setahun kemarin tuh maksudnya apa? Ya setahun kemarin masih dipegang sama. Berapa lama dipegangnya tuh, setahun apa 2 tahun sama orang tua? Dari awal viral. Oh, dari awal viral. Dari awal viral. 2022 ya, Lumayan ketika dong. nyanyi di Sana Negara ya. Maksudnya dia Iya. tuh terakhir dipegang uangnya itu oleh orang tua. Yes, Baru setahun kemarin. Iya. Oke. Terakhir. Dan semua penghasilan selalu masuk ke rekening itu. Iya, di rekening itu. Sepengetahuan Farel tuh uang terbanyak yang pernah kamu kumpulkan dari bernyanyi itu, apakah kamu tahu nggak sih nominalnya berapa? Detailnya sih kurang sih ya, tapi ya mungkin ada M gitu. Farel, pas kamu lagi ngambil di ATM itu kan sisa 56.000. Terus kamu marah nggak ke rumah, maksudnya Pak, Bu gitu, kok tinggal ini ya, tolong 56.000? rekeningku kok gitu-gitu nggak? Jadi itu ceritanya ya itu yang aku maksud tadi, kayak mereka tuh sekongkol gitulah. Jadi kayak sebetulnya uang itu harusnya yang ada di ATM itu 100 juta sekian gitulah. Jadi kenapa tiba-tiba sisa 56.000? Itu ternyata Oh, jadi uangnya dibuat beli. yang istilahnya uang itu yang di ATM 100 juta sekian teman-teman ya. Jadi kita luruskan, yang di ATM yang 100 juta sekian itu tinggal 10.000. Yang 10 miliar itu mungkin total dari aset gitu kali ya teman-teman ya. Jadi Beli bukan kuda 10 gitu. miliar kali 10.000. Buat beli kuda untuk siapa? Buat Kuda hidup. buat iya. Kuda hidup. Buat kakak laki-laki. Buat kakak laki-laki kamu? Iya, jadi waktu itu aku nggak tahu apa-apa lah ceritanya. Kayak aku mau ke supermarket, terus habis itu aku mau narik uang. Kok ternyata, apa nih kok tinggal gocap gitu kan. Terus habis itu aku bilang kakak, kenapa kak uangku
Ini aku bilang sama kakak laki nih, kenapa kak uangku sisa 50? Ya nggak tahu lah kakak, siapa kamu paling yang boros. Tidak tahu menahu soal uangnya, 1.000 pun saya tidak tahu. Gitu kan. Oh, kamu dibilang kamu lah yang boros? Kamu paling yang boros. Kamu paling yang boros, Iya. dibilang gitu? Nah terus habis itu telepon lah sama telepon sama bapak ibu. Bahasa tahu bapak Indonesia ibu, kayak Rel. gitu, teman-teman. Nanti kamu aja paling yang boros. Nah di situ aku kayak ya ngerasa bersalah aja sih. Ternyata oh aku seboros itu kak. Gitu. Gini sayang, gini. Kamu satu saudara berapa? 4, Kamu nomor 3. Kamu nomor 3. Iya. Terus kakak ini kandung ya? Bukan. Kandung. Oh bukan kandung. Bukan. Yang kandung, yang mami tanya yang kandung. Yang saya Karena yang beda ibu. Iya. ya. Jadi aku tinggal ibu yang ada di rumahku tuh Ibu itu sambung. Ibu tiri. Ibu sambung berarti tiga kakak dan adik ini. Iya, cilik kayak. Jadi berapa tahun ya kok gede? 2025 loh, 2025. Oh, iya pidin. 2022 teman-teman ya. Kacek. Selisih 1 2 3 tahun, 3 tahunan ya. 3 tahun kok tadi sebuah itu. Ini adalah ibu dari adik kakak sambung. Ya. Oke. Oh iya, Pak. Oh. Oke. Farel, yang jadi tulang punggung keluarga itu apakah benar-benar hanya kamu atau dua orang kakak kamu juga bekerja termasuk ibu sambung kamu? Ya pastinya juga mereka waktu aku masih kecil mereka juga ada kerja-kerja rongsokan gitu ya. Nah. Cuman yang aku kurang sukanya sih kayak mereka waktu lagi bertengkar sama aku, mereka tuh mungkinnya pasti ke situ. Kemana? Kemana? Jadi kayak maksudnya? aku bertengkarnya sama mereka. Kamu nggak inget ya dulu ya kak kalau kamu tuh pernah juga tak kasih makan, kakak rela cari rongsokan, ibu rela nyari rongsokan. Gitu. Sekarang Mas Ais tuh tahu nggak sebagai manajer bahwa uangnya ini tuh langsung masuk ke nomor rekening keluarganya, entah dipegang oleh siapapun itu dengan nominal sekian, kemudian terpakai begitu banyak sekali. Ya, kalau saya pribadi tahu semua dari 3 tahun yang lalu saya tahu semua. Tapi saya kayak nggak punya hak untuk ngomong ya, nggak punya speak up gitu ya. Saya menunggu Farel sendiri waktu mungkin saya mengiranya ketika dia umur 17 dia pasti akan meledak gitu ya. Ternyata di umur dia yang mau masuk 15 besok, dia udah mulai, Om, tolong hubungi Bang Dengsu, aku mau speak up. Loh, kenapa gitu kan? Saya tanya gitu ya. Pokoknya Om hubungi sekarang gitu. Jadi Farel yang minta untuk Farel sendiri yang minta. menghubungi Denny Sumargo untuk mungkin, speak up. Ya mungkin dia udah nyesek kayak pengen ngelepasin ya karena udah lama banget dia pendam gitu ya dari dia kecil gitu. Akhirnya ya udah saya mencoba menghubungi. Dia terus-terusan mendesak saya, kapan Om? Kapan? Aku pengen ngelepasin semua. Jadi biar tahu bahwa speak up yang dilakukan Farel di podcastnya Densu itu atas kemauan Farel sendiri. Oke, saya mau ke Farel. Farel sudah berapa lama menahan ini semua sampai akhirnya ada keinginan kamu untuk oke, Om aku mau speak up di Denny Sumargo. Berapa Sampai akhirnya lama meledak kamu gitu nahan itu kamu semua? tuh. Parah-parahnya sih ya dari awal viral sih ya. Dari 2022, Iya dong. dari situ kamu ingin speak up dari awal kemunculan viralnya kamu? Yang anggapannya kayak berapa ya, beberapa bulan setelah viral mungkin ya. Oke. Gitu. Karena kayak emang dari situ udah kelihatan kalau uangnya nggak dipergunakan dengan baik. Cukup lama loh, 5 tahun hampir kamu Kamu menahan menahan ini. itu semua ya? 4 tahun kurang lebih. Ya kan dulu dia masih kecil. Oh iya sih teman-teman ya. Ya sih waktu itu Farel sudah apa ya viral. Sebelum viral sih. Cuma Farel itu sebelum viral dia udah viral di Banyuwangi. Maksudnya di Banyuwangi juga udah banyak tanggapan dan udah banyak ditanggap terus dan duitnya juga udah banyak harusnya gitu loh teman-teman ya. Cuma waktu sekolah itu misal ditanggap karo ibu-ibu kantin, ditanggap Rel nyanyi Rel kasih 5.000, kasih 10.000 itu udah seneng banget teman-teman. Cuma jadi kan kayak ada lagi harusnya oke sih duitnya ya. Harusnya itu Farel waktu kecil itu memang atau mungkin sebelum viral di istana ya itu pun udah banyak job ya di Banyuwangi dan uangnya harusnya udah banyak juga. Cuma ketika cuma ditanggap sampai ibu-ibu kantin 5.000, 10.000, 20.000 itu udah seneng banget kayak terus nambah uang jajan banget teman-teman ya. Jadi itu tadi karena memang yang pegang orang tuanya itu tadi teman-teman. Ya, tapi lek sing pegang itu orang tua sapa terus anu Farel cilik itu. Mosok tanggane kan tambah soro teman-teman. Jadi waktu ini sudah viral dan sebagainya. Farel sebenarnya sudah merasa ada yang janggal ini. Wah, ini gimana ini orang tua saudara ini kayaknya mencurigakan gitu teman-teman. Mencurigakan. Coba mau gimana gitu. Tapi sebenarnya ada manajer juga, ada
maksudnya ada orang-orang yang mungkin bisa dipercaya, harusnya Farel juga bisa sharing atau mungkin konsultasi gimana enaknya, gimana baiknya teman-temannya. Cuma kalau kayak gini ya memang ya nggak apa-apa sih ya, cuma kayak kesannya tuh kayak belum dirembuk secara keluarga gitu loh, langsung diutarakan di apa, pengen speak up di Densu itu ya Bang Denny Sumargo ya. Tapi sebenarnya tapi ya nggak tahu juga sih, tergantung dari teman-teman sekalian ya. Soalnya ini kan menyangkut dari keluarga, jadi Farel ini bareng dengan keluarganya yang sudah lama ini ya, sudah dirawat sampai segede ini ya. Terus setelah itu terkenal ya, mungkin uangnya dipakai keluarga, dipakai untuk ini itu, akhirnya pisah sampai di Jakarta terus pick up semacam itu. Ya nggak apa-apa sih, coba sebenarnya kalau dibicarakan lebih dahulu kayaknya lebih baik. Cuma mungkin sudah dibicarakan mungkin teman-teman ya. Kecilnya nggak ngerti kan, Nggak bisa kalau uang gimana-gimana. masuk juga nggak ngerti. Iya, jadi dulu tuh kayak gimana ya, aku tuh ngelampiasinnya kayak ke main game atau enggak main-main ke mall gitu. Jadi Dia kayak pintar menyembunyikan. waktu ada permasalahan gitu, intinya aku bisa main aja, aku tenang gitu. Iya, namanya anak kecil kan dikasih mainan, uang nggak bakal cari duitnya. Iyalah, nggak ngerti atuh, Dan nggak anak ngerti, kecil mah, iya. gitu Kita kan ya Mbak mau ya. nanya sebagai seorang psikolog anak tuh melihatnya gimana? Si usia belum 17. Jadi ingat teman-teman ya, jadi ingat waktu Farel masih SD ya. Jadi karena padatnya job itu minta tolong ke gurunya ya, salah satu gurunya. Ini waktu sudah pulang sekolah, maksudnya udah free ya. Waktu libur apa pulang sekolah kayak gitu ya. Minta sama gurunya, minta ditemenin ya. Guru terdekatnya ya, minta ditemenin sama salah satu temannya atau beberapa temannya waktu itu, ditemenin main ke mall. Main, intinya main seharian gitu loh teman-teman, seharian main. Karena mungkin ya itu tadi, posisi Farel itu sebenarnya bekerja keras, tapi kayak semacam ada tekanan atau mungkin bahkan ya itu tadi, dia sudah merasa iki uangku kok kemana ini ya, uangku kemana ini. Akhirnya dia tuh sebenarnya stres, mungkin ya stres, cuma karena masih kecil mau bisa apa teman-teman ya, karena masih kecil sehingga waktu itu ngajak gurunya dan juga beberapa temannya itu main teman-teman, main ke mall atau kemana ya waktu itu ya, aku ingat itu akhirnya kayak seharian terus cuma main gitu full. Ya Farel bawa uang, ya Farel yang membiayai semua main-main itu, apa dolan itu mau biaya Farel, cuma kayak apa ya, kayak arek itu kayak pengen butuh refreshing gitu loh modelnya teman, mungkin karena tekanan itu tadi teman-teman. Setahun kesiapan mental kita tidak pernah tahu. Kemudian dari Perilaku kecil yang mungkin tanpa Farel sadar. Nah, oke teman-teman ya, mungkin sekian dulu video ini. Jadi yaitu tadi sebenarnya posisinya mungkin selama ini Farel itu memang sudah memendam. Farel sudah memendam rasa yang sedemikian rupa. Ini mau gimana ini? Ini ngomong-ngomong tapi gimana, cuma anak-anak ya. Ada kakak-kakaknya itu juga otomatis yang lebih dewasa, ibunya, bapaknya pun kena ini. Akhirnya mungkin meluapkan dirinya di curhat Bang Densu gitu. Jadi kayak ya benar curhat itu tadi, meluapkan emosinya, ekspresinya kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin bisa komen di bawah teman-teman ya. Itu tadi, ini sebaiknya ini harus dikelirkan lagi atau gimana, atau biar Farel sono mama biar di Jakarta gitu atau gimana. Mohon komen di bawah. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.